Berbahagialah orang yang mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi baru kita melaksanakan jalan salib dengan tema tentang kehidupan keluarga. Kalau kita renungkan dari awal perhentian pertama sampai perhentian 14, bahwa kebahagiaan keluarga itu dibangun atas dalam suka dan duka kehidupan. Ketika kita bertahan dalam dua segi kehidupan ini, maka keluarga itu akan menjadi harmonis. Demikian juga dalam kehidupan bersama, kita dibangun dalam kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain, karena latar belakang kita berbeda satu dengan yang lain, baik dari jenis kelamin, kemudian faktor pendidikan, budaya, lingkungan tempat kita bekerja atau tempat kita tinggal, itu akan memengaruhi seluruh pikiran dan tingkah laku kita. Maka yang diperlukan di sini adalah kemampuan untuk mendengarkan orang lain, kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya, sebagaimana kita juga menghendaki orang lain mampu menerima kita apa adanya. Dalam bahasa emas Yesus, apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita dengar dari bacaan pertama dengan bacaan Injil tadi tentang perjalanan perjuangan pengorbanan yang dialami oleh Yeremia dan Yesus, juga kita alami dalam kehidupan bersama dan dalam kehidupan keluarga. Kecemburuan, dengki, dan benci yang menutup mata hati kita, pikiran kita untuk memahami sesama kita dan pasangan kita. Perseteruan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi, tidak semua, sekali lagi tidak semua, karena masih banyak yang percaya akan pewartaan Yesus, terutama ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lebih karena mereka cemburu, dengki dengan kehebatan-kehebatan yang dilakukan oleh Yesus. Akhirnya mereka tidak menangkap siapa Yesus ini. Karena tidak ada manusia dan nabi sekalipun juga tidak banyak yang bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang-orang sakit dari berbagai penyakit, membangkitkan orang mati. Kalau bukan Allah yang menyertainya, itu tak akan mungkin bisa dilakukan. Dan mereka gagal menangkap hal itu. Karena kecemburuan, dengki, dendam menutup pemandangan mereka tentang Yesus. Yang mereka harapkan bagaimana menyelenyapkan saingan kami ini. Bagaimana melenyapkan orang-orang ini sehingga dia tidak terus mengutik, dia tidak terus mengingat akan kesalahan-kesalahan kami. Dalam hidup bersama juga kita sering alami hal itu. Menjadi orang baik dan benar tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak tantangan. Kadang-kadang kita tidak dipahami oleh anggota keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang-orang yang tidak mengenal dengan kita.
Kebaikan dan kebenaran yang kita tabur tidak semua orang mampu menerimanya. Itu murni kebaikan dan kebenaran. Tetapi ada yang masih melihatnya ada udang di balik batu. Tapi jangan berhenti. Kita belajar dari Nabi Yeremia, dari Yesus, dengan mengungkapkan kata-kata pemazmur tadi. Bahwa Allah lah benteng pelindung hidup kita. Kita tidak takut, tidak gentar, karena Ia beserta kita. Aku tidak takut meskipun aku dalam bahaya berjalan di lembah yang gersang, karena Allah beserta aku. Tetaplah setia, berbuat baik dan benar, meskipun banyak orang yang tidak menangkapnya itu. Karena Allah yang melihat ketulusan hatimu akan membenarkanmu. Tuhan memberkati kita. Amin.